Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Di lereng bukit yang jauh dari hiruk-pikuk manusia, berdirilah sebuah goa tua yang oleh warga sekitar disebut Goa Batu Rindu. Letaknya tersembunyi di balik pepohonan besar, diapit dua tebing yang ditumbuhi lumut hijau. Di dalam goa itulah seorang lelaki tua bernama Kakek Jaka menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian. Rambutnya memutih seperti kapas, janggutnya tipis namun terawat. Tubuhnya kurus, kulitnya legam dimakan matahari, namun sorot matanya masih jernih, penuh ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berdamai dengan masa lalu. Setiap pagi, sebelum matahari menembus celah pepohonan, Kakek Jaka sudah terbangun. Ia menyalakan api kecil di dalam goa menggunakan ranting kering yang dikumpulkannya sehari sebelumnya. Nyala api kecil itu memantulkan cahaya jingga ke dinding batu, menciptakan bayangan bergerak yang menemani kesepiannya. "Ah, pagi lagi," gumamnya pelan, menghembuskan napas panjang yang bercampur hangatnya udara dari perapian. "Andai kamu masih di sini, Ratna, pasti kamu suka dengar suara burung pagi seperti ini." Suara itu lirih, hampir tak terdengar, seolah hanya diucapkan untuk dirinya sendiri, atau mungkin untuk arwah seseorang yang tak lagi hadir di dunia. Istrinya, Ratna, telah lama meninggal. Sejak saat itu, Kakek Jaka memilih menjauh dari kehidupan ramai, mencari ketenangan di tempat yang tak dijamah manusia lain. Setiap hari hidupnya sederhana. Ia memungut air dari celah batu tempat air menetes perlahan, jernih dan sejuk seperti mata air gunung. Untuk makan, ia mencari daun liar yang bisa dimasak, kadang juga buah hutan atau umbi yang ia temukan di sekitar lembah. Ia tidak pernah mengeluh. Setiap suap yang masuk ke mulutnya ia syukuri, seolah itu adalah santapan istimewa. Burung-burung kecil menjadi satu-satunya teman yang setia. Setiap pagi, seekor burung berbulu abu-abu dengan dada putih selalu hinggap di batu besar di depan goanya. Burung itu tidak takut pada manusia, bahkan kerap berkicau seolah menyapa. "Hai, kau datang lagi, ya?" ujar Kakek Jaka tersenyum, menatap burung itu sambil menebar beberapa butir nasi sisa di tanah. Burung itu melompat-lompat riang, lalu terbang berputar di sekitar goa. Pemandangan sederhana itu cukup untuk membuat hati Kakek Jaka hangat. Hari-hari berlalu damai seperti itu. Kadang angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan bunga liar dari lembah. Kadang hujan turun rintik, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Di malam hari, Kakek Jaka duduk di depan perapian kecil sambil memandangi langit dari mulut goa. Ia menyukai bintang-bintang, terutama yang paling terang di antara yang lain. Katanya, itu bintang Ratna, yang selalu memandangi dirinya dari jauh. Namun suatu pagi, tubuh Kakek Jaka terasa sangat lemah. Perutnya kosong sejak kemarin sore. Tidak ada umbi, tidak ada daun yang bisa dimasak. Musim kering membuat banyak tanaman mati, dan sungai kecil di bawah lembah pun mulai menyusut. Ia mencoba menahan lapar dengan minum air saja. Tapi tubuh renta itu mulai kehilangan tenaga. Ia terbaring di atas tikar daun kering. Matanya menatap ke langit-langit batu goa yang dingin. Dalam kepalanya, kenangan tentang istrinya melintas perlahan. Ia teringat wajah Ratna yang lembut, senyumnya yang selalu sabar saat hidup mereka dulu penuh kekurangan. Mereka pernah tinggal di desa bawah bukit, hidup dari hasil kebun kecil. Tapi banjir bandang merenggut segalanya, termasuk nyawa Ratna. Sejak itu, Kakek Jaka tak lagi punya siapa-siapa. "Ratna," bisiknya lirih, "aku lapar. Tapi aku tak mau mengeluh. Aku tahu, Tuhan masih melihatku, entah bagaimana caranya." Ia memejamkan mata, pasrah pada keadaan. Udara di dalam goa terasa semakin berat. Suara jangkrik di luar mulai memudar,
digantikan desir angin yang berhembus lembut. Dalam setengah sadar, kakek Jaka mendengar suara langkah. Pelan, tapi nyata. Ia membuka mata. Di depan mulut goa, terlihat siluet seekor kijang berdiri tegak. Binatang itu menatap ke arahnya. Kakek Jaka berusaha bangkit, meski tubuhnya gemetar. "Kijang, dari mana kamu datang?" gumamnya. Kijang itu tidak takut, malah mendekat perlahan. Di mulutnya, binatang itu membawa sebatang singkong yang masih berlumur tanah. Dengan gerakan lembut, kijang itu menjatuhkan singkong itu di depan kakek Jaka, lalu mundur beberapa langkah dan menatapnya sekali lagi sebelum berlari masuk ke dalam hutan. Kakek Jaka tertegun. Ia menatap singkong itu lama sekali, tak percaya dengan apa yang baru terjadi. Air matanya mengalir pelan. Ia mengambil singkong itu dengan tangan gemetar, membersihkannya di dekat sumber air kecil, lalu memanggangnya di atas api kecil. Aroma singkong panggang memenuhi goa, membuat perutnya bergetar penuh syukur. "Ya Tuhan," katanya terseduh, "Kau benar-benar mendengarkan doaku, bahkan lewat hewan sekalipun." Sambil mengunyah perlahan singkong panas itu, kakek Jaka menatap ke arah tempat kijang tadi muncul. Di sana, daun-daun bergerak lembut diterpa angin, seolah alam ikut mengangguk tanda restu. Malamnya, kakek Jaka duduk di depan api unggun kecilnya. Api itu berkeredap, menari-nari di udara dingin. Ia memandangi kobaran itu lama, seolah melihat wajah istrinya di antara cahaya. "Ratna, lihat, aku masih bisa makan hari ini. Ada yang mengirimkan rezeki lewat ciptaannya. Aku tidak sendiri, bukan?" Suara angin berdesir lembut menembus celah goa, membuat nyala api bergetar kecil. Dalam hati kakek Jaka, ia merasa jawaban itu sudah datang. Bahwa cinta dan doa istrinya mungkin masih berputar di sekitar dirinya, menjaga dalam bentuk yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh itu terus terulang. Setiap kali perutnya mulai kosong, ada saja yang datang tanpa diduga. Kadang seekor monyet menjatuhkan buah hutan di depan goa. Kadang angin membawa ranting kering tepat ke dekat perapian. Alam seolah tahu kapan kakek Jaka membutuhkan bantuan. Ia mulai menyadari sesuatu, bahwa hidup ini tak pernah benar-benar meninggalkan siapapun sendirian. Selama hati masih tulus, selama rasa syukur masih hidup, keajaiban akan selalu menemukan jalan untuk datang. Satu sore, kakek Jaka berdiri di depan goanya menatap matahari yang perlahan turun di balik gunung. Warna jingga keemasan memenuhi langit. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. "Betapa indahnya hidup ini," katanya pelan. "Mungkin aku memang sendiri, tapi aku tidak kesepian, karena alam berbicara padaku setiap hari." Burung kecil yang biasa menemaninya hinggap lagi di batu besar, berkicau riang seperti biasa. Kakek Jaka tersenyum, menyapa sahabat kecilnya itu sambil menebar beberapa butir nasi. Di matanya, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Kedamaian yang tidak datang dari kemewahan, melainkan dari hati yang telah lama berdamai dengan kehilangan. Malam turun perlahan. Suara jangkrik mulai menggema di balik pepohonan. Api kecil di dalam goa menyala, menari lembut di depan wajah renta itu. Kakek Jaka berbaring di tikarnya, menatap atap batu sambil tersenyum. Ia tak lagi takut pada hari esok, karena ia tahu, di setiap kesunyian yang ia lalui, selalu ada tangan tak terlihat yang menjaganya. Entah lewat burung kecil, entah lewat hembusan angin, atau mungkin lewat kijang yang datang membawa singkong di saat paling dibutuhkan. Hidupnya memang sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu, ada pelajaran besar, bahwa keajaiban selalu datang bagi hati yang sabar dan bersyukur. Dan di malam itu, sebelum tertidur, kakek Jaka berdoa dengan suara lembut, penuh rasa damai yang dalam. "Terima kasih, Tuhan, karena di tengah sunyi, Engkau tak pernah benar-benar pergi."
Hari-hari di Goa Batu Rindu kembali berjalan damai setelah keajaiban Kijang yang datang membawa singkong beberapa waktu lalu. Sejak hari itu, kakek Jaka semakin yakin bahwa di balik kesunyian hidupnya, ada tangan lembut yang selalu menjaganya. Ia kini menjalani keseharian dengan lebih sabar, lebih pasrah, dan lebih banyak tersenyum meski hidup dalam keterbatasan. Pagi itu, udara di lereng bukit terasa lembab dan sejuk. Langit tampak kelabu, tanda musim hujan mulai tiba. Angin berhembus membawa aroma tanah basah yang khas. Kakek Jaka keluar dari goanya dengan langkah perlahan, membawa tempurung kelapa untuk menampung air hujan. Ia tahu musim hujan akan panjang, dan air yang menetes dari batu di dalam goanya tidak akan cukup untuk bertahan beberapa hari ke depan. Ia menatap ke langit, menunggu hujan pertama turun. Butiran air mulai jatuh pelan di wajahnya. Ia tersenyum kecil, seolah menyambut sahabat lama yang kembali. Akhirnya datang juga kau, ucapnya pelan, lalu menaruh tempurung itu di beberapa tempat agar terisi air. Hujan turun semakin deras. Bunyi tetesannya di mulut goa berpadu dengan suara daun-daun yang bergesekan, menciptakan irama alam yang menenangkan. Kakek Jaka duduk bersila di depan perapian kecil yang mulai redup, menatap api yang menari-nari kecil. Suara hujan menjadi musik pengantar pikirannya kembali pada masa lalu. Dulu, saat masih muda, setiap kali hujan turun, ia dan istrinya Ratna selalu duduk di bawah atap rumah bambu mereka, menikmati secangkir teh panas sambil berbagi cerita. Ratna selalu berkata, "Hujan itu bukan hanya air dari langit, Jaka. Ia membawa doa yang turun bersama berkah." Kalimat itu kini bergema kembali di benak kakek Jaka. Namun, seiring malam datang, hujan justru semakin deras. Angin mengguncang pepohonan di sekitar bukit, membuat suara gemuruh menembus celah-celah batu. Api di perapian padam, dan udara di dalam goa menjadi dingin dan lembab. Kakek Jaka menggigil, tubuh tuanya mulai lemah. Ia menutup tubuhnya dengan kain lusuh yang sudah mulai robek, berusaha melawan rasa dingin yang menusuk tulang. Air mulai menetes dari dinding goa, menimbulkan genangan kecil di tanah. "Aduh, ini deras sekali," gumamnya. Ia berdiri perlahan, menyingkirkan barang-barang seadanya ke tempat yang lebih kering. Namun setiap langkah terasa berat. Napasnya pendek-pendek. Ia merasa dunia di luar sedang menguji kesabarannya. Malam semakin larut, hujan belum juga reda. Dalam cahaya remang, kakek Jaka bersandar di dinding goa, tangannya bergetar menahan dingin. Dalam lirih suaranya, ia berdoa, "Ya Tuhan, hamba MU ini hanyalah manusia tua yang lemah. Aku tak meminta banyak, hanya sedikit kehangatan, sedikit kekuatan, agar esok aku masih bisa menyebut nama MU." Doanya tenggelam dalam suara hujan yang tak henti mengguyur. Di luar sana, langit seolah menangis bersama bumi. Menjelang fajar, hujan perlahan berhenti. Udara berubah menjadi lembab dan tenang. Cahaya pagi menembus lembut dari mulut goa, menyingkap embun yang menggantung di ranting dan daun. Kakek Jaka masih duduk bersandar di tempatnya. Tubuhnya gemetar namun matanya terbuka. Ia melihat sesuatu di depan mulut goa. Sebuah karung kecil berwarna coklat tersangkut di antara bebatuan, basah oleh air hujan yang semalam mengalir deras dari atas bukit. Dengan sisa tenaga, ia merangkak mendekat. Karung itu tidak terlalu besar, mungkin seukuran lengan. Ia membuka simpulnya perlahan, dan terkejut melihat isinya. Beras putih, sedikit garam, dan beberapa potong kain kering. Ia menatap benda-benda itu lama, seolah tidak percaya. "Dari mana ini datang?" gumamnya pelan. Ia menoleh keluar goa. Tidak ada siapapun. Hanya sisa air hujan yang menetes dari daun dan kabut tipis yang menggantung di udara. Karung itu tampak seperti terbawa arus air sungai kecil di lereng bukit, lalu tersangkut tepat di depan tempat tinggalnya. Air mata kakek Jaka menetes tanpa ia sadari. Ia menggenggam karung itu erat-erat, lalu berlutut pelan.
Tuhan, bahkan di tengah badai pun kau titipkan rezeki lewat cara yang tak pernah kupikirkan. Ia mengeringkan beras itu sedikit di dekat api yang kembali dinyalakannya. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, ia bisa menanak nasi hangat. Aroma nasi bercampur kayu bakar memenuhi goa, membuat suasananya hangat kembali. Saat butiran nasi pertama masuk ke mulutnya, ia terisak. Bukan karena lapar, tapi karena terharu oleh kebesaran Tuhan yang selalu datang dengan cara yang lembut. Hari-hari berikutnya, hujan turun hampir setiap sore. Goa Batu Rindu kini menjadi tempat perlindungan bagi binatang-binatang kecil yang mencari tempat berteduh. Kadang seekor kelinci melompat ke dalam, kadang burung kecil bersembunyi di sudut batu. Kakek Jaka tak pernah mengusir mereka. Ia malah merasa ditemani. Ia mulai membuat wadah dari bambu untuk menampung air hujan agar tidak terbuang sia-sia. Ia mengumpulkan ranting dan daun kering saat langit cerah, lalu menyimpannya agar tidak kesulitan menyalakan api. Semua ia lakukan dengan kesabaran yang tumbuh dari rasa syukur. Suatu sore, saat hujan turun ringan, kakek Jaka duduk di depan goanya. Suara air menetes dari langit-langit goa terdengar seperti denting musik alam. Ia memejamkan mata, menikmati setiap bunyinya. Dalam diam, ia berbicara dalam hati. Ratna, kau benar. Hujan memang membawa doa, hanya saja kali ini bukan aku yang berdoa, tapi alam yang berdoa untukku. Hujan terus turun pelan, seperti menenangkan bumi setelah semalaman menangis deras. Dari kejauhan, cahaya kilat sesekali memantul di langit, tapi tak menakutkan. Justru memberi warna pada pemandangan lembah yang perlahan diselimuti kabut. Kakek Jaka memandangi itu semua dengan rasa damai yang tak terlukiskan. Ia merasa tak lagi sendirian. Alam seolah berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Daun yang bergoyang, air yang menetes, burung yang berteduh. Semuanya seperti bagian dari kehidupan yang saling menjaga satu sama lain. Malam tiba, dan hujan reda sepenuhnya. Langit cerah menampakkan bintang-bintang. Kakek Jaka menatap ke langit, lalu tersenyum. Hujan telah membawa doaku dan Tuhan menjawabnya tanpa suara. Ia menatap karung kecil yang kini sudah kering di sudut goa. Setiap kali melihatnya, ia teringat bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi keajaiban besar ketika datang di waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, air sungai kecil di bawah bukit kembali jernih setelah hujan. Kakek Jaka berjalan perlahan ke sana, mencuci tangan dan wajahnya. Udara pagi menusuk tapi segar. Ia melihat bayangannya di permukaan air, lalu berkata pelan, "Masih ada hidup dalam diriku. Berarti masih ada alasan untuk bersyukur." Ia kembali ke goa dengan langkah ringan. Di sepanjang jalan, ia mengambil beberapa daun dan akar liar yang bisa dimasak. Ia tahu alam menyediakan apapun yang dibutuhkan, asal hati mau melihatnya dengan rasa syukur. Sore itu, setelah hujan singkat, pelangi muncul di langit, membentang di atas lembah. Warnanya indah, memantul di genangan air di depan goa. Kakek Jaka menatapnya lama. Dalam hatinya, ia merasa seolah Ratna sedang tersenyum dari balik langit itu, mengirimkan harapan bahwa ia tak pernah benar-benar sendiri. "Terima kasih, Ratna," bisiknya. "Terima kasih, Tuhan." Ia kemudian menyalakan api kecil, menanak sedikit nasi dari beras yang ditemukan hari itu. Asap tipis mengepul dari bambu yang terbakar, menari di udara senja. Burung kecil hinggap di bahunya, seperti memahami keheningan itu. Kakek Jaka menatap api, wajahnya memantulkan cahaya hangat. Dalam pikirannya, tak ada lagi rasa lapar, tak ada rasa takut. Hanya ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa setiap doa yang tulus pasti sampai, entah lewat air hujan, angin, atau bahkan sekarung beras yang tersangkut di depan goa. Malam kembali turun dengan lembut. Di luar sana, sisa hujan masih menetes dari ranting-ranting. Di dalam goa,
Seorang lelaki tua duduk tenang di depan perapian kecil, menatap nyala api yang menari dengan lembut. Tidak ada yang istimewa bagi dunia luar, tapi bagi kakek Jaka, malam itu adalah anugerah, bukti bahwa doa yang sederhana bisa mengguncang langit dan menurunkan berkah lewat cara yang tak terduga. Hidupnya mungkin masih sunyi, tapi hatinya sudah penuh. Karena kini ia tahu, bahkan di tengah hujan paling deras sekalipun, ada kasih yang turun bersama setiap tetes air dari langit. Hari-hari berlalu setelah hujan panjang itu, meninggalkan udara segar dan tanah yang kembali hidup. Di sekitar Goa Batu Rindu, rerumputan tumbuh lebih hijau, bunga liar bermekaran, dan suara serangga kembali mengisi malam. Kakek Jaka kini memiliki kebiasaan baru setiap pagi, berjalan perlahan menyusuri lembah di bawah goa untuk mencari ranting kering, daun obat, dan kadang akar pohon yang bisa direbus untuk menghangatkan tubuhnya. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun. Burung-burung berkicau dari kejauhan. Kakek Jaka berjalan dengan tongkat kayu yang dibuatnya sendiri dari dahan tua. Setiap langkah terasa damai, seolah alam sedang berbicara dengan cara yang halus. "Terima kasih, Tuhan, untuk hari baru ini," ucapnya pelan sambil menatap matahari yang mulai naik perlahan dari balik bukit. Cahaya pagi menembus celah pepohonan, menciptakan pendar keemasan di udara. Di tengah perjalanannya, kakek Jaka berhenti sejenak di tepi sungai kecil yang mengalir jernih. Ia mencuci tangan, lalu meneguk airnya dengan hati-hati. Setelah itu, ia duduk di batu besar di tepi sungai, menikmati pemandangan lembah yang begitu tenang. Ia menutup mata, merasakan hembusan angin di wajahnya. Di sanalah, di tengah keheningan itu, ia mendengar sesuatu. Suara lirih, seperti tangisan kecil. Kakek Jaka membuka mata, menoleh ke sekeliling. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tangisan seorang anak. Ia berdiri perlahan, mengikuti arah suara itu. Langkahnya hati-hati, karena tanah masih licin setelah hujan semalam. Di balik semak, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Seorang anak kecil, kira-kira berumur 7 tahun, duduk memeluk lutut di tepi sungai, bajunya kotor dan basah. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan matanya sembab. "Anak kecil?" panggil kakek Jaka pelan, agar tak membuatnya takut. Anak itu menoleh cepat, matanya penuh kecemasan. Ia tampak hendak lari, tapi terhenti saat melihat wajah tua kakek Jaka yang lembut. "Jangan takut, Nak. Aku tidak akan menyakitimu," kata kakek Jaka. Suaranya tenang dan pelan. "Kau kenapa bisa di sini sendirian?" Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam erat sesuatu di tangannya. Kakek Jaka mendekat perlahan hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Di tangan anak itu, ternyata ada sebuah lentera kecil dari bambu yang sudah padam. "Apa itu punyamu?" tanya kakek Jaka. Anak itu mengangguk pelan. Aku tersesat. Kek, aku jalan dari rumah. Tapi, hujan besar tadi malam. Aku gak tahu arah pulang." Suaranya parau, tubuhnya menggigil. Tanpa berpikir lama, kakek Jaka menanggalkan selendangnya dan menyelimutkan ke pundak anak itu. "Sudah, jangan bicara dulu. Mari ikut kakek. Kita ke goa. Di sana hangat." Anak itu sempat ragu, tapi tatapan kakek Jaka membuatnya merasa aman. Dengan langkah kecil, ia mengikuti lelaki tua itu menaiki jalan setapak menuju Goa Batu Rindu. Sesampainya di dalam goa, kakek Jaka menyalakan api kecil dari kayu kering yang sudah disiapkannya. Hangatnya segera memenuhi ruangan. Ia memberikan air dan sedikit nasi yang tersisa kepada anak itu. "Makanlah. Kau pasti lapar," ujarnya lembut. Anak itu mengangguk, memakan perlahan, matanya mulai tenang. Setelah beberapa suapan, ia berkata pelan, "Namaku Raffi, Kek. Rumahku, entah di mana sekarang. Aku cuma ikut ayah ke hutan, tapi waktu hujan besar datang,
Aku lari dan gak bisa nemu jalan pulang. Kakek Jaka menatapnya penuh iba. Raffi, kau sudah selamat sekarang. Besok kalau cuaca cerah, kita cari jalan ke desa. Mungkin ayahmu juga sedang mencarimu. Anak itu menunduk. Kau sendirian di sini, Kek. Kakek Jaka tersenyum samar. Iya, tapi tidak merasa sendiri. Alam selalu menemani. Hari itu berlalu dengan damai. Raffi banyak bertanya tentang hutan, batu, dan hewan-hewan kecil yang sering datang ke goa. Kakek Jaka menjawab semuanya dengan sabar, seperti seorang kakek yang sedang bercerita kepada cucunya sendiri. Ia menunjukkan pada Raffi cara menyalakan api tanpa korek, cara menampung air hujan, dan cara mendengar arah angin hanya dengan merasakan suhu udara. Malam datang. Raffi duduk di dekat api, memandangi lentera kecilnya yang rusak. Kakek Jaka memperbaikinya sedikit demi sedikit dengan potongan bambu. Setelah lentera itu bisa berdiri kembali, ia mengisinya dengan minyak kelapa yang tersisa. Coba kau nyalakan, nak, katanya. Raffi menyalakan lentera itu. Cahaya kuning temara memantul di dinding goa, menciptakan bayangan lembut yang bergerak perlahan. Wajah Raffi berseri-seri. Kek, sekarang aku bisa tidur tanpa takut. Kakek Jaka tersenyum. Lentera itu kecil, tapi sinarnya cukup untuk menerangi hati yang gelap. Raffi tampak berpikir. Ayahku juga suka bilang begitu, tapi aku gak ngerti maksudnya. Kakek Jaka menatap api di depan mereka. Kadang kita tidak butuh cahaya besar untuk menemukan jalan. Cukup cahaya kecil yang datang di waktu yang tepat. Seperti kau datang ke goa ini, membawa cahaya kecil untukku juga. Raffi menatapnya, bingung tapi hangat. Ia tidak tahu maksudnya, tapi ia merasa tenang. Keesokan paginya, udara cerah. Kabut tipis masih bergelayut di lembah. Kakek Jaka memutuskan untuk membantu Raffi mencari jalan pulang. Ia membawa tongkatnya, sementara Raffi membawa lentera kecil yang kini bersinar terang. Mereka berjalan menuruni bukit perlahan, mengikuti suara burung dan gemericik sungai. Namun perjalanan itu tidak mudah. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di tepi sungai besar yang airnya masih tinggi akibat sisa hujan semalam. Arusnya deras, penuh batu licin. Kita harus menunggu sampai surut, kata kakek Jaka. Raffi mengangguk, tapi wajahnya tampak khawatir. Kek, kalau ayahku datang dari seberang sungai, gimana? Kakek Jaka menatap arus air. Kalau memang waktunya, dia akan sampai. Tuhan tak pernah membiarkan pertemuan terjadi terlambat. Mereka duduk di bawah pohon besar, menunggu. Waktu berjalan pelan. Angin meniup lembut rambut Raffi yang masih lembab. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang berteriak. Raffi! Raffi! Anak itu berdiri cepat. Itu suara ayah. Ia berlari ke tepi sungai, tapi arus air terlalu deras untuk diseberangi. Dari seberang, seorang lelaki muda terlihat berusaha mendaki batu, wajahnya panik. Raffi, tunggu di situ. Ayah datang. Namun baru beberapa langkah, lelaki itu terpeleset, nyaris terbawa arus. Raffi menjerit. Kakek Jaka segera bergerak, menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu mengulurkan ranting panjang ke arah sungai. Dengan tenaga sisa, lelaki itu berhasil meraih ranting itu dan menahan diri. Pegang kuat-kuat, teriak kakek Jaka. Ia menarik perlahan bersama Raffi yang membantu dari belakang. Butuh tenaga besar bagi tubuh tuanya, tapi ia tak menyerah. Air sungai menghantam batu, suara derasnya menenggelamkan napas mereka. Akhirnya, lelaki itu berhasil mencapai tepi sungai dengan tubuh gemetar dan basah kuyup. Ia langsung memeluk anaknya erat-erat. Raffi, Tuhan, aku kira kau sudah. Suaranya tercekat. Kakek Jaka tersenyum lega,
menatap keduanya dari jarak dekat. Lelaki itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kek, terima kasih. Kalau bukan karena kau." Kakek Jaka menggeleng pelan. "Bukan aku yang menolong, Nak. Alam yang menuntun langkah kita." Lelaki itu menunduk, mencium tangan kakek Jaka. "Boleh aku tahu siapa namamu, Kek?" "Jaka," jawabnya singkat. Tersenyum. "Aku hanya penjaga sunyi di goa itu." Mereka berbincang sebentar, lalu lelaki itu menawarkan untuk membawa kakek Jaka ke desa agar tinggal bersama mereka. Tapi kakek Jaka menolak halus. "Tempatku sudah di sini, Nak. Di antara batu, air, dan sunyi ini, aku sudah punya rumah. Tapi terima kasih atas niatmu." Raffi memeluk kakek Jaka sebelum pergi. "Kek, aku gak akan lupa. Lentera ini akan terus aku jaga. Supaya aku selalu ingat kalau cahaya kecil bisa menyelamatkan hati yang gelap." Kakek Jaka tersenyum, mengelus kepala anak itu. "Jagalah cahaya itu baik-baik, Raffi. Dunia ini gelap hanya bagi yang lupa bersyukur." Raffi melangkah pergi bersama ayahnya, menoleh berkali-kali sampai bayangan mereka hilang di balik lembah. Sore itu, kakek Jaka kembali ke goanya. Ia duduk di depan perapian yang menyala kecil, menatap langit yang mulai berubah jingga. Di pikirannya, suara tawa Raffi masih terngiang. Lentera kecil yang dulu padam kini telah menyala terang di tangan anak itu, cahaya yang mungkin akan menuntunnya sepanjang hidup. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Kakek Jaka menatap keluar goa, lalu tersenyum tenang. "Tuhan, mungkin aku yang tinggal di kegelapan, tapi kau selalu kirimkan cahaya lewat orang-orang kecil yang datang dalam hidupku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, api di dalam goa Batu Rindu tampak lebih terang dari biasanya. Seolah cahaya kecil dari lentera Raffi masih menyala di sana, menjaga kakek Jaka agar tidak kembali sendirian dalam gelap. Pagi itu, udara di lembah terasa lebih tenang dari biasanya. Setelah kepergian Raffi dan ayahnya, goa Batu Rindu kembali diselimuti kesunyian yang menenangkan. Kakek Jaka bangun lebih awal seperti biasa. Api kecil di depan goa masih menyisakan bara dari malam sebelumnya. Ia meniup perlahan, menambahkan sedikit ranting kering, hingga nyala kecil itu kembali hidup. Suara api yang berderak lembut berpadu dengan kicauan burung yang baru bangun. Kakek Jaka tersenyum. Hari itu tampak indah. Langit berwarna biru muda, udara segar menyentuh kulit, dan aroma tanah lembab masih terasa setelah hujan 2 malam lalu. Ia duduk bersila di depan api, menatap pemandangan lembah yang diselimuti kabut tipis. Indah sekali dunia ini, walau dilihat dari tempat sekecil goa, gumamnya pelan. Setelah sarapan sederhana dari ubi rebus yang ia temukan kemarin, kakek Jaka berjalan ke sekitar goa, memeriksa dinding-dinding batu tempat ia biasa menggantung daun obat. Di sisi kanan mulut goa, ada batu besar yang sudah lama berdiri, bentuknya seperti punggung kura-kura raksasa, kokoh dan berlumut. Batu itu selalu ia lihat setiap hari, tapi entah mengapa pagi itu ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat matahari naik lebih tinggi, bayangan batu itu memantulkan cahaya aneh di permukaannya. Seolah ada sesuatu di balik batu yang memantul. Kakek Jaka mendekat, mengusap lumut yang menutupi permukaan batu, dan menyadari ada celah kecil di bawahnya. Seperti pernah tergeser, bisiknya. Ia berjongkok, mencoba menyingkirkan tanah di sekitar celah itu dengan tongkat kayu. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas terlihat sebuah rongga di bawah batu besar itu. Napasnya mulai terasa berat karena usia, tapi rasa penasarannya lebih kuat dari lelah. Setelah hampir 1 jam menggali, ujung tongkatnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia berhenti sejenak, menyeka keringat di keningnya, lalu menggali dengan tangan. Dari tanah lembab itu, muncul sudut sebuah peti kayu tua, warnanya kehitaman dimakan usia.
Kakek Jaka tertegun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Peti? Gumamnya. Ia tak menyangka ada benda seperti itu di balik batu yang selama ini menjadi penopang tempat tinggalnya. Dengan hati-hati, ia membersihkan bagian atas peti itu, lalu mencongkel kuncinya yang sudah berkarat. Butuh waktu lama sebelum akhirnya peti itu terbuka dengan suara lirih, seperti napas panjang dari masa lalu. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung emas tua yang berkilau meski tertutup debu. Di sampingnya, selembar kain tipis yang sudah menguning terlipat rapi. Kakek Jaka menatap benda-benda itu lama, seolah tak percaya pada apa yang ia lihat. Tangannya bergetar saat ia menyentuh kalung itu, dan seketika matanya membesar. Ia mengenali bentuknya. Kalung itu milik Ratna. Ratna, istrinya yang telah tiada. Tubuh kakek Jaka mendadak lemas. Ia duduk di tanah, menatap kalung itu dalam diam. Bentuknya tak berubah sedikit pun. Lingkar emas sederhana dengan gantungan berbentuk bunga melati kecil. Ukiran khas yang dulu dibuat oleh pengrajin desa mereka sebelum bencana banjir menghancurkan semuanya puluhan tahun lalu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ratna, bisiknya, nyaris tak terdengar. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan kain di samping kalung itu. Di dalamnya ada selembar surat yang huruf-hurufnya nyaris pudar, tapi masih bisa terbaca samar. Ia mengenali tulisan tangan itu, lembut dan rapi, seperti dulu saat Ratna sering menulis pesan kecil untuknya di meja makan mereka. Untuk suamiku, Jaka. Begitu kalimat pertama yang terbaca. Namun, ia tak meneruskan membaca dengan keras. Ia hanya menatap huruf-huruf itu lama, membiarkan ingatan lama mengalir kembali. Dalam bayangannya, ia melihat kembali wajah istrinya, Ratna yang lembut, sabar, selalu tersenyum bahkan di hari-hari tersulit. Ia masih ingat malam terakhir sebelum banjir datang. Ratna sempat berkata, "Kalau kita terpisah, jangan berhenti berdoa. Alam tahu kemana cinta harus kembali." Saat itu, ia tak mengira kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Kakek Jaka memeluk kalung itu di dadanya. Air matanya jatuh membasahi tanah. "Jadi kau benar-benar masih bersamaku, Ratna." Angin tiba-tiba bertiup lembut melewati mulut goa, membuat suara seperti bisikan halus. Daun-daun kering di luar bergerak pelan, seolah ada yang lewat. Cahaya matahari yang menembus celah batu memantul ke arah peti, memantulkan sinar keemasan yang menari di dinding goa. Kakek Jaka menatap pantulan cahaya itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seolah Ratna berbicara padanya melalui cahaya itu, bukan lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang hanya bisa dipahami oleh hati. Hari mulai beranjak sore. Ia menutup kembali peti itu dan meletakkannya di tempat semula. Tapi kali ini tidak menimbunnya dengan tanah. Ia membiarkan sebagian terlihat, agar bisa ia pandang setiap kali rindu datang. Kalung emas itu ia gantungkan di dinding goa, tepat di atas perapian. Setiap kali ia memandang kalung itu, kenangan masa mudanya mengalir seperti sungai. Hari-hari saat mereka menanam padi bersama, saat Ratna menyiapkan teh di pagi hari, tawa kecilnya saat melihat burung jatuh dari ranting karena kaget, hingga senyum terakhirnya sebelum air bah memisahkan mereka. Namun dari semua kenangan itu, satu hal yang paling kuat tertinggal di hatinya. Ratna tak pernah benar-benar pergi. Malam datang perlahan. Kakek Jaka duduk di depan api, menatap kalung yang kini berkilau keemasan diterpa nyala merah bara. Suara jangkrik menggema dari luar, menciptakan harmoni sunyi yang damai. Ia berbicara pelan, seolah kepada seseorang yang duduk di hadapannya. "Ratna, kalau kau bisa dengar, aku sudah lama memaafkan diriku sendiri karena tak bisa menyelamatkanmu. Aku kira aku sudah kehilangan segalanya waktu itu, tapi ternyata kau masih menyimpan cintamu bahkan setelah dunia memisahkan kita." Api menari, bayangannya menari bersama di dinding batu. Angin malam masuk perlahan, membawa aroma bunga liar dari lembah. Kakek Jaka menutup mata,
mendengar detak jantungnya sendiri yang berirama pelan. Ia merasa hangat, bukan hanya karena api, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Beberapa hari berlalu. Sejak penemuan itu, suasana di Goa Batu Rindu terasa berbeda. Udara di dalamnya lebih tenang, lebih damai. Hewan-hewan yang biasa datang, burung, kijang, bahkan kucing hutan, tampak lebih sering mendekat. Seolah mereka pun merasakan ketenangan yang terpancar dari hati sang kakek. Suatu sore, kakek Jaka duduk di luar goa sambil memegang kalung itu. Ia menatap lembah yang diselimuti sinar senja keemasan. Di bawah sana, ia melihat sekilas bayangan seperti perempuan berpakaian putih berjalan di antara pepohonan. Ia tidak kaget, tidak takut, hanya tersenyum. "Ratna," katanya pelan, "kalau itu kau, aku bahagia. Aku tak sendiri lagi." Bayangan itu perlahan menghilang bersama cahaya matahari terakhir. Namun senyum di wajah kakek Jaka tetap ada, menandakan bahwa hatinya kini benar-benar tenang. Malam turun. Ia kembali ke dalam goa, menambahkan kayu ke perapian. Saat api membesar, cahaya memantul di kalung emas itu dan menciptakan cahaya bulat yang memantul di langit-langit. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Cinta tidak hilang karena waktu, Ratna." Ia hanya berdiam di tempat sunyi, menunggu ditemukan kembali. Lalu ia duduk bersila, menatap api hingga matanya perlahan terpejam. Dalam tidur yang tenang itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Ratna tersenyum di padang hijau luas, mengulurkan tangan kepadanya sambil berkata, "Kau sudah menemukanku lagi, Jaka. Tapi belum waktunya kau datang. Masih banyak yang harus kau temui di dunia ini." Kakek Jaka tersenyum dalam tidurnya. Dan ketika ia terbangun esok paginya, udara terasa lebih ringan. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi pesan lembut dari cinta yang belum selesai. Sejak hari itu, setiap pagi kakek Jaka selalu menyapa kalung itu seolah berbicara dengan istrinya. "Selamat pagi, Ratna. Hari ini indah lagi." Dan setiap malam, sebelum tidur, ia menatap cahaya kecil yang memantul di permukaan emas itu, seolah bintang-bintang turun dari langit untuk menemaninya. Goa Batu Rindu tak lagi hanya tempat sunyi di lereng bukit. Ia telah menjadi ruang penuh kenangan dan cinta yang tak pernah padam. Tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam keheningan, membawa pesan bahwa bahkan di kesepian paling dalam, cinta sejati tetap menemukan jalan untuk pulang. Hari-hari di Goa Batu Rindu kembali berjalan damai. Setelah menemukan kalung peninggalan Ratna, hati kakek Jaka terasa jauh lebih ringan. Ia tak lagi merasa benar-benar sendiri. Di setiap embusan angin dan setiap nyala api di depan perapian, ia seakan bisa merasakan kehadiran Ratna yang lembut, menemaninya dalam diam. Pagi selalu dimulai dengan suara burung-burung yang berkicau riang di sekitar goa. Biasanya, kakek Jaka hanya mendengar kicauan mereka dari kejauhan. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, ada satu burung yang berbeda, berwarna putih bersih, dengan mata hitam berkilau dan bulu yang memantulkan cahaya matahari seperti perak. Burung itu datang setiap pagi, hinggap di batu besar di depan goa, lalu menatap kakek Jaka dalam diam, tanpa takut sedikit pun. Awalnya kakek Jaka mengira burung itu tersesat. Tapi keesokan harinya, burung itu datang lagi. Begitu seterusnya. Setiap kali matahari terbit, burung putih itu akan muncul, duduk di batu yang sama, seolah menunggu seseorang. Suatu pagi, kakek Jaka tersenyum saat melihat burung itu datang lebih awal dari biasanya. "Ah, kau datang lagi, ya? Rupanya kau sudah hafal tempatku," katanya pelan sambil menabur beberapa butir beras di tanah. Burung itu menoleh, lalu turun perlahan dan mematuk butiran beras itu satu persatu. Kakek Jaka duduk sambil memperhatikannya. "Kau tahu, aku dulu punya istri yang suka burung putih seperti kau. Namanya Ratna. Kalau dia masih ada, pasti dia senang melihatmu."
Burung itu berhenti mematuk dan menatap wajah tua itu lama, seolah memahami setiap kata yang diucapkan. Hari-hari berikutnya, hubungan aneh antara kakek Jaka dan burung putih itu semakin dekat. Setiap pagi burung itu datang. Setiap sore ia hinggap di dahan pohon di depan goa, menunggu senja. Kadang, ketika kakek Jaka berbicara sendiri di depan perapian, burung itu mengeluarkan suara lembut seperti merespons. Kadang ia bahkan terbang mengelilingi goa 3 kali sebelum pergi, meninggalkan bulu putih kecil di tanah. Bulu yang sering kakek Jaka simpan di kantong bajunya. Suatu sore, matahari mulai turun perlahan di balik perbukitan, menciptakan semburat jingga yang hangat di langit. Udara senja terasa lembut, dan aroma hutan setelah hujan kemarin masih terasa segar. Kakek Jaka duduk di depan goa sambil menatap lembah yang terbentang luas. Burung putih itu datang lagi, kali ini dengan sesuatu di cakarnya. Saat ia mendekat, benda itu jatuh tepat di depan kaki kakek Jaka. Kakek Jaka menatapnya dengan mata yang membesar, sebuah kalung kecil berwarna emas. Tangannya bergetar ketika mengambilnya. Bentuknya serupa dengan kalung yang ditemukan di balik batu beberapa waktu lalu, hanya saja yang ini lebih kecil dan ada ukiran bunga melati di tengahnya. Ratna. Suaranya nyaris bergetar. Burung putih itu berputar di udara, lalu hinggap di batu besar tempat ia biasa duduk. Tatapannya lembut, seolah mengatakan bahwa benda itu bukan kebetulan. Kakek Jaka menatap burung itu lama. Kau datang dari mana membawa ini? Nah, apakah ini pesan darinya? Burung itu mengeluarkan suara lembut, lalu menengadah ke langit senja yang mulai berwarna oranye tua. Kakek Jaka menggenggam kalung itu erat-erat, menatap langit. Kalau benar ini darinya, berarti dia ingin aku tahu cinta itu tak pernah hilang, ya. Ia merasakan air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jawaban setelah lama mencari. Malam itu, kakek Jaka tak langsung tidur. Ia duduk di depan api unggun sambil menatap 2 kalung yang kini tergantung berdampingan di dinding goa. Cahaya api memantul di permukaannya, menciptakan kilau keemasan yang menari di udara. Di luar, burung putih itu masih duduk di cabang pohon, seperti penjaga yang setia. Dulu aku sering bertanya pada Tuhan, kata kakek Jaka perlahan, kenapa aku ditinggalkan sendiri? Tapi sekarang aku mengerti. Aku tidak ditinggalkan. Aku hanya disuruh belajar tentang kesabaran dan cinta yang tak bergantung pada hadirnya seseorang di depan mata. Ia menatap burung putih itu yang kini menundukkan kepala. Kau datang sebagai pengingat, ya? Bahwa cinta sejati tidak pernah hilang arah. Burung itu mengepakkan sayapnya pelan, lalu terbang memutari goa sebelum kembali hinggap di batu besar. Dalam cahaya bulan yang mulai muncul, bulu-bulunya memantulkan sinar perak yang indah. Kakek Jaka menatapnya penuh kagum. Kau indah sekali, seperti cahaya dari langit. Kalau Ratna melihatmu, dia pasti bilang, lihat, Jaka, Tuhan memang tak pernah kehabisan cara untuk menghibur hati yang lelah. Ia tertawa pelan, meski matanya berkaca-kaca. Hari demi hari berlalu, dan burung putih itu menjadi bagian dari kehidupan kakek Jaka. Ia memberinya nama Nira, diambil dari kenangan masa lalunya ketika Ratna dulu suka membuat air nira manis di pagi hari. Setiap sore, kakek Jaka akan duduk menatap matahari terbenam ditemani Nira. Kadang, burung itu akan terbang tinggi ke langit, lalu turun perlahan dan hinggap di bahu kakek Jaka, seolah ingin mengatakan bahwa senja bukan akhir dari hari, melainkan jembatan menuju keindahan malam. Suatu sore yang lain, langit berwarna oranye kemerahan. Kakek Jaka sedang duduk di batu besar di depan goa, sementara Nira bertengger di dahan pohon di atasnya. Angin bertiup lembut membawa daun-daun kering berjatuhan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan di kejauhan, muncul seorang perempuan muda membawa keranjang bambu. Ia tampak terkejut saat melihat goa itu. Permisi.
Suaranya lembut. Kakek Jaka menoleh. Iya, nak, siapa kau? Saya Ningsih. Kek, saya sedang mencari buah hutan. Saya dengar dari warga desa bawah, ada goa tua di bukit ini, tapi tak sangka ada yang tinggal di sini. Kakek Jaka tersenyum. Iya, aku yang menjaga tempat ini. Sudah lama sekali. Ningsih menatap sekeliling. Tempatnya indah. Kek, damai sekali. Kakek Jaka mengangguk pelan. Kalau hati tenang, bahkan batu pun bisa terasa hangat. Nira tiba-tiba terbang turun, hinggap di bahu kakek Jaka. Ningsih menatap takjub. Burung itu, jinak sekali. Dia sahabatku, jawab kakek Jaka lembut. Dia datang dari langit membawa pesan. Aku tak tahu dari mana asalnya, tapi dia mengerti bahasaku. Ningsih duduk di tanah, mendengarkan kisah kakek Jaka tentang burung putih itu, tentang Ratna, tentang kalung yang ditemukan di balik batu, dan tentang keajaiban-keajaiban kecil yang pernah ia alami di Goa Batu Rindu. Matanya berkaca-kaca mendengar cerita itu. Kek, katanya pelan, cerita hidupmu seperti doa yang berjalan. Saya tak sangka, kesepian bisa seindah itu. Kakek Jaka tersenyum. Kesepian itu bukan kutukan. Nak, itu ruang agar kita bisa mendengar suara Tuhan tanpa gangguan. Kadang, dalam sunyi, kita justru menemukan yang paling nyata. Ningsih terdiam lama, menatap kalung yang berkilau di dinding goa. Boleh saya datang lagi ke sini, Kek? Tentu, jawab kakek Jaka. Datanglah kapanpun kau ingin. Goa ini terbuka untuk hati yang ingin tenang. Sejak hari itu, Ningsih sering datang membawa buah dan sayur dari desa. Ia membantu membersihkan sekitar goa, menanam bunga liar di depan batu besar, dan mendengarkan kisah-kisah kakek Jaka. Kadang ia membawa anak-anak desa yang ingin belajar tentang hutan, dan kakek Jaka dengan sabar mengajari mereka mengenali tanaman obat, mendengarkan arah angin, dan menghormati alam. Burung putih itu, Nira, selalu ada di sana, terbang di sekitar mereka, seolah menjadi penjaga dari kisah yang tumbuh di tempat itu. Satu sore menjelang senja, Nira terbang tinggi sekali, lebih tinggi dari biasanya. Kakek Jaka yang duduk di depan goa menatapnya khusyuk. Langit terbakar jingga, matahari hampir tenggelam, dan siluet burung itu tampak melayang di tengah cahaya seperti seberkas harapan. Nira, bisik kakek Jaka, kau akan pergi, ya? Burung itu berputar sekali, lalu menukik turun dengan anggun, hinggap di batu besar tempat ia biasa duduk. Ia memandang kakek Jaka lama sekali, lalu mengepakkan sayapnya pelan. Dalam cahaya senja itu, seolah kakek Jaka melihat sesuatu. Sesosok perempuan bergaun putih berdiri di belakang burung itu, tersenyum lembut. Ratna. Air mata kakek Jaka mengalir tanpa suara. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Burung itu mengepakkan sayapnya sekali lagi, lalu terbang ke arah matahari yang perlahan tenggelam, membawa cahaya keperakan di sekitarnya. Pergilah, Nira, bisiknya lirih. Sampaikan padanya, aku sudah bahagia. Burung itu semakin kecil, hingga akhirnya lenyap di balik cahaya jingga. Senja itu berakhir dengan tenang. Kakek Jaka duduk lama sekali di depan goa, menatap langit yang perlahan berubah menjadi biru tua. Di dadanya, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Ia tahu, keajaiban tidak selalu datang dengan suara keras atau gemerlap cahaya. Kadang, keajaiban datang dalam bentuk makhluk kecil bersayap putih yang membawa pesan cinta dari langit. Malam itu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Dan di antara cahaya itu, kakek Jaka berbisik, "Terima kasih, Ratna, terima kasih, Nira, untuk mengajarkanku bahwa cinta bisa hidup di antara bumi dan langit, tanpa perlu kata, tanpa perlu janji." Ia menatap dua kalung yang tergantung di dinding goa. Cahaya api memantul di sana, menari lembut. Dalam hati, ia tahu,
Goa Batu Rindu kini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah bagi cinta yang abadi. Pagi itu, langit Goa Batu Rindu tampak murung. Awan tebal menggantung rendah, dan udara lembab membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Kakek Jaka duduk di depan goa sambil menyeruput air jahe hangat dalam tempurung kelapa. Ia menatap lembah yang diselimuti kabut tipis. Suasana begitu tenang, seolah alam sedang menyiapkan sesuatu yang lembut namun bermakna. Sejak Nira, burung putih sahabatnya, terbang meninggalkan goa sore itu, suasana terasa sedikit berbeda. Bukan kosong, tapi seperti ada ruang baru yang terbuka dalam hatinya. Ruang yang tidak lagi diisi oleh kesepian, melainkan oleh rasa syukur yang tumbuh perlahan-lahan. Ia kini lebih sering tersenyum, bahkan saat sendiri. Kadang ia berbicara pelan kepada angin, kadang kepada batu-batu yang menumpuk di sekitar mulut goa. "Kalian tahu," katanya suatu pagi, "hidup ini seperti hujan. Turun, reda, lalu kembali lagi. Tapi setiap kali datang, selalu membawa cerita baru." Siang itu awan semakin pekat. Petir menyambar jauh di utara. Suara angin mengalir melewati pepohonan, membawa bisikan halus dari dalam hutan. Kakek Jaka mengangkat wajahnya, merasakan butir air pertama yang jatuh ke kulitnya. Tak lama, hujan turun deras. Ia tidak berlari masuk ke dalam goa. Justru ia berdiri di bawah guyuran hujan, membiarkan air membasahi wajah tuanya. "Ah, dingin," katanya sambil tersenyum. "Tapi segar." Air hujan mengalir di wajahnya, menyatu dengan keriput yang dalam, seperti waktu sedang membersihkan sisa-sisa kesedihan dari dalam dirinya. Hujan terus turun tanpa henti. Petir menyambar, guntur menggelegar. Tapi di dalam hati kakek Jaka ada kedamaian yang tak tergoyahkan. Ia berjalan perlahan ke arah pohon besar di depan goa, menatap daun-daun yang meneteskan air seperti permata. Lalu, di tengah deru hujan, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara. Lembut. Sama. Seperti suara perempuan yang sedang memanggil dari kejauhan. "Kakek." Kakek Jaka tertegun. Ia menoleh ke kiri, ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Hutan di sekitarnya sunyi, hanya suara air yang jatuh dari langit. "Siapa itu?" serunya pelan. Tidak ada jawaban, hanya desiran angin. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Kakek, tolong." Jantung kakek Jaka berdegup cepat. Ia berjalan cepat melewati genangan air, mengikuti arah suara itu, menuju ke lembah kecil di belakang goa. Langkahnya berat, tapi ia tak peduli. Hujan semakin deras, tanah licin, namun ia terus maju. Suara itu terdengar dari balik semak-semak. Ketika ia menyingkapnya, matanya membulat. Seorang anak kecil, basah kuyup, duduk gemetar di bawah pohon. Usianya mungkin 7 tahun, rambutnya menempel di wajah, matanya penuh ketakutan. "Ya Tuhan!" Kakek Jaka berlari menghampiri. "Nak, kau kenapa di sini?" Anak itu menatap dengan wajah pucat. Aku tersesat. Kek, aku ikut ayah mencari kayu. Tapi ayah hilang saat hujan datang." Kakek Jaka segera menanggalkan kain lusuh yang melingkar di pundaknya, lalu menyelimuti anak itu. "Tenang, nak, ayo ikut kakek. Di goa ada api, ada tempat hangat. Kau aman di sana." Anak itu menggigil hebat, tapi mengangguk. Kakek Jaka menggandeng tangannya dan menuntunnya melewati semak dan genangan air menuju goa. Setiap langkah membuat lumpur menempel di kaki, tapi kakek Jaka tak peduli. Satu-satunya pikirannya saat itu adalah menyelamatkan anak kecil yang mungkin Tuhan kirimkan lewat hujan. Begitu tiba di dalam goa, kakek Jaka segera menyalakan api. Ia memecah ranting kering yang disimpan di pojok, lalu meniup perlahan hingga nyala kecil muncul. Api menyala hangat,
memantulkan cahaya jingga di dinding goa. Anak itu duduk di dekat api, menggigil, sambil memeluk lututnya. "Namamu siapa, Nak?" tanya kakek Jaka lembut sambil memeras kain basah dari tubuhnya. "Doni, Kek," jawabnya lirih. "Aku dari kampung bawah. Aku ikut ayah cari kayu bakar. Tapi waktu hujan turun, aku lari, dan aku tak tahu jalan pulang." Kakek Jaka tersenyum lembut. "Kau beruntung, Doni. Goa ini tempat yang aman. Hujan bisa turun seharian, tapi kau takkan basah di sini." Doni mengangguk pelan. Api mulai mengeringkan pakaiannya. Matanya yang tadi ketakutan kini mulai tenang. Di luar, suara hujan masih deras, tapi di dalam goa hanya ada suara api yang berdesir lembut, seperti sedang meninabobokan mereka. Kakek Jaka mengambil tempurung kelapa, menampung air hujan yang jatuh dari celah batu, lalu mencampurnya dengan jahe kering dan sedikit gula kelapa. Tak lama, aroma hangat memenuhi udara. Ia menyerahkan minuman itu kepada Doni. "Minum ini. Bisa menghangatkan badanmu." Doni menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Kek." "Tidak apa-apa. Di dunia ini, siapapun bisa tersesat. Yang penting, jangan takut minta tolong." Malam itu, hujan tak juga berhenti. Di luar, hutan basah berkilau diterpa petir, tapi di dalam goa api masih menyala tenang. Doni sudah mulai tertidur, bersandar di batu, wajahnya damai. Kakek Jaka menatap anak itu lama sekali. Dalam kedamaian malam itu, kenangan lama mulai mengalir kembali. Ia teringat anaknya yang dulu meninggal waktu kecil karena demam tinggi. Sejak hari itu, ia tak pernah lagi memeluk anak kecil seera tadi. Tapi malam ini, melihat Doni tidur nyenyak di dekat api, ia merasa seolah waktu berputar. Seolah Tuhan mengirimkan kesempatan kedua untuk mencintai dengan tulus, tanpa pamrih. "Terima kasih," bisiknya pelan pada langit yang gelap. "Kau kirimkan anak ini untuk mengajarkanku sesuatu lagi." Di luar, hujan seperti menjawab dengan suara lembut yang menetes dari daun ke tanah. Keesokan paginya, matahari menembus kabut tipis. Udara segar membawa aroma daun basah dan tanah yang baru dibersihkan alam. Kakek Jaka keluar dari goa, menatap lembah di bawah yang kini berkilau diterpa sinar pagi. Hujan telah reda, dan di ujung langit muncul pelangi besar melengkung indah. Doni sudah terbangun, berdiri di belakang kakek Jaka sambil menatap pelangi itu. "Kek, indah sekali." Kakek Jaka tersenyum. "Itulah tanda bahwa badai tak pernah abadi, Nak. Setelah hujan selalu ada pelangi. Begitu juga dalam hidup." Doni menatapnya heran. "Maksud kakek?" "Kadang kita harus melewati gelap dan dingin dulu, baru bisa melihat warna yang paling indah," jawab kakek Jaka. "Kau tersesat semalam, tapi sekarang kau tahu jalannya pulang. Begitu juga aku. Dulu aku tersesat dalam kesedihan, tapi akhirnya Tuhan menunjukkan jalan lewat hujan seperti ini." Doni hanya menatap. Matanya berbinar. Mungkin ia belum sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata itu menempel di hatinya. Menjelang siang, kakek Jaka memutuskan untuk mengantar Doni pulang ke kampung bawah. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah yang becek, melewati pohon-pohon besar dan suara air sungai yang bergemuruh. Sesekali Doni menggandeng tangan kakek Jaka, takut tergelincir. Tapi kakek Jaka selalu tersenyum dan berkata, "Tenang saja, tanah licin bukan alasan untuk berhenti. Justru di situ kita belajar menyeimbangkan langkah." Perjalanan itu terasa hangat. Burung-burung mulai keluar dari persembunyian. Kicauan mereka menyambut pagi dengan riang. Setelah berjalan hampir 1 jam, akhirnya mereka tiba di tepi sungai yang mengalir menuju kampung. Dari kejauhan terdengar suara orang memanggil, "Doni, Doni." Suara itu serak, tapi penuh harap.
Doni menoleh cepat. Itu ayah, serunya. Lalu berlari menyeberangi batu-batu sungai. Seorang pria berusia 40-an berlari menghampirinya, memeluk anaknya erat-erat. Air matanya bercampur dengan sisa air hujan di pipi. Astaga, Doni, aku kira kau hilang selamanya. Kakek Jaka berdiri di tepi sungai, tersenyum melihat pemandangan itu. Hatinya terasa hangat sekali. Ayah Doni lalu menoleh kepadanya, berlari menghampiri. Kakek, terima kasih. Saya tak tahu bagaimana membalasnya. Kakek Jaka menggeleng pelan. Tak perlu membalas. Nak, Tuhan yang atur semuanya. Aku hanya kebetulan ada di sana. Pria itu menunduk, lalu menggenggam tangan kakek Jaka dengan kuat. Kalau kakek mau, ikutlah ke kampung. Kami bisa merawat kakek. Di sana ada rumah, ada orang-orang yang bisa menemani. Kakek Jaka tersenyum lembut. Terima kasih, tapi tempatku di sini. Goa Batu Rindu sudah jadi rumahku. Lagi pula, kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga tempat ini? Ayah Doni menatapnya lama, lalu mengangguk penuh hormat. Kalau begitu, izinkan kami sering datang. Kek, kami akan membawa makanan, dan Doni pasti ingin bermain di sana lagi. Kakek Jaka mengangguk pelan. Aku tunggu. Goa ini selalu terbuka untuk orang baik. Sore itu, kakek Jaka berjalan kembali ke goa seorang diri. Langit mulai berubah warna. Lembayung senja menyelimuti puncak bukit. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan yang baru mengering setelah hujan panjang. Ketika ia sampai di depan goa, seekor burung putih terbang melintas tinggi di langit. Mirip nira, tapi sayapnya tampak lebih besar, dan suaranya seperti nyanyian lembut yang menenangkan. Kakek Jaka mendongak dan tersenyum. Ah, kau datang lagi, ya? Katanya pelan. Terima kasih sudah menjaga kami tadi malam. Burung itu melayang-layang di udara, lalu menghilang di balik awan. Kakek Jaka duduk di batu besar, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Hujan semalam membawa anak kecil yang tersesat, katanya sambil tersenyum. Tapi sesungguhnya, hujan itu juga membawa aku pulang ke dalam hatiku sendiri. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara angin yang lembut. Tak ada lagi kesunyian yang menakutkan. Kini hanya ada damai. Dan di sela suara alam itu, seperti ada bisikan lembut, suara yang dulu pernah ia dengar di tengah hujan. Terima kasih, Jaka, karena sudah belajar mencintai tanpa batas. Air mata kakek Jaka menetes pelan. Tapi kali ini, air mata itu bukan dari duka. Itu air mata seorang manusia yang akhirnya mengerti bahwa keajaiban datang bukan dari langit yang terang, tapi dari hujan yang menumbuhkan cinta baru di hati yang pernah gersang. Pagi itu, kabut turun begitu tebal hingga seluruh lembah tertutup putih seperti kapas. Udara terasa lembab, dingin menusuk tulang, dan embun menetes dari ujung dedaunan seperti kristal kecil. Di dalam goa Batu Rindu, kakek Jaka terbangun lebih awal. Api di perapian sudah padam, menyisakan arang hitam yang masih berasap tipis. Ia menyalakan kembali api kecil sambil bersenandung lirih. Suara parau namun lembut itu berpadu dengan gemericik air dari celah batu di dalam goa. Ah, pagi ini indah sekali, gumamnya pelan sambil menatap kabut yang menari-nari di luar goa. Alam sedang menyembunyikan wajahnya agar manusia belajar menunggu. Ia kemudian mengambil tempurung kelapa yang telah ia isi air semalam, mencampurnya dengan sedikit jahe kering dan madu hutan yang tersisa. Uap hangat menguap dari tempurung itu, membuat suasana di dalam goa terasa lebih hidup. Sambil menyeruput minuman hangatnya, kakek Jaka duduk bersandar di batu besar, menatap keluar goa yang perlahan mulai diterangi cahaya samar matahari pagi. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara, lemah, serak, dan terputus-putus, seperti seseorang yang berteriak minta tolong.
Tolong, ada siapapun. Kakek Jaka menegakkan tubuhnya. Alisnya berkerut. Ia menajamkan pendengaran, memastikan bahwa itu bukan hanya gema angin di antara tebing. Suara itu datang lagi, kali ini sedikit lebih jelas, terbawa angin lembah yang dingin. Tanpa berpikir panjang, kakek Jaka mengambil tongkat kayunya, mengenakan selendang lusuh, dan melangkah keluar goa. Kabut begitu tebal, jarak pandang hanya beberapa meter. Namun langkahnya mantap. Kakinya hafal setiap batu, setiap akar yang menonjol di tanah. Ia berjalan pelan tapi pasti, mengikuti arah suara yang terdengar semakin dekat. "Di mana kau, Nak?" seru kakek Jaka dengan suara lantang. "Jangan takut, aku datang." Tidak ada jawaban. Hanya desir angin dan embun yang jatuh dari daun-daun. Tapi kemudian, di balik semak, ia mendengar suara batuk dan rintihan pelan. Ia menyingkap ranting basah dan menemukan sosok seorang pemuda terbaring di tanah. Tubuhnya menggigil hebat. Pakaian pemuda itu basah, sepatunya berlumpur, dan lutut kirinya tampak terluka cukup parah. Kakek Jaka segera berjongkok. "Astaga, Nak, apa yang terjadi padamu?" Pemuda itu membuka mata perlahan. Napasnya tersengal. Saya tersesat. Kek, saya mendaki sendirian, kabut turun, saya jatuh." Kakek Jaka menatap sekeliling, memastikan tak ada bahaya. Lalu, dengan sekuat tenaga, ia membantu pemuda itu duduk dan memapahnya. "Kau harus ikut aku ke goa. Di sana ada api, ada air hangat. Kalau kau tetap di sini, tubuhmu bisa membeku." Pemuda itu hanya mengangguk lemah. Dengan langkah pelan, mereka berjalan menembus kabut. Kakek Jaka menopang tubuh pemuda itu yang berat, sesekali berhenti untuk menarik napas. Jalan menuju goa licin dan menanjak, tapi tekad kakek Jaka lebih kuat dari tubuh tuanya. Di wajahnya tak ada raut lelah, hanya ketulusan yang begitu dalam. Setelah hampir 30 menit berjalan, mereka tiba di depan goa. Kakek Jaka menuntun pemuda itu masuk dan menidurkannya di dekat api. Ia mengambil kain kering dari pojok batu, membalut kaki pemuda itu dengan hati-hati, lalu menumbuk beberapa daun hijau dari wadah bambu kecil. "Ini ramuan untuk luka. Gatal sedikit, tapi cepat sembuh," katanya sambil mengoleskan cairan itu pada luka pemuda tersebut. Pemuda itu menahan perih, tapi tetap diam. Matanya menatap wajah kakek Jaka yang penuh ketenangan. Ada sesuatu yang menenangkan dari sosok tua itu, mungkin karena caranya bicara, atau karena aura damai yang memancar dari matanya yang teduh. "Terima kasih, Kek," ucapnya pelan. "Nama saya Bayu, saya tidak menyangka ada orang tinggal di tempat seperti ini." Kakek Jaka tersenyum. "Kau tak perlu terkejut. Alam ini luas. Selalu ada jiwa yang memilih tinggal di antara sunyinya. Aku Jaka. Hanya seorang tua yang menunggu waktu, tapi masih senang menolong siapapun yang tersesat." Bayu terdiam sesaat. Ia menatap ke arah api, lalu menunduk. "Saya sudah 2 hari tersesat. Hanya bawa roti kering dan air sedikit. Saya pikir tak akan pulang lagi." Kakek Jaka tertawa kecil. "Lihatlah, ternyata hidupmu masih panjang. Tuhan belum ingin kau menyerah. Kadang, kabut bukan untuk menakutkan, tapi untuk melatih kita mencari arah." Bayu menghela napas. Matanya mulai berkaca. "Saya mendaki karena ingin sendiri, Kek. Banyak masalah di kota, pekerjaan, teman, keluarga. Saya pikir kalau saya ke gunung, saya bisa tenang. Tapi ternyata saya malah tersesat." Kakek Jaka menatapnya dengan mata lembut. "Nak, kabur dari keramaian tidak selalu berarti menemukan kedamaian. Kadang kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri sebelum berani kembali melihat dunia." Bayu menatapnya lama. Kata-kata itu terasa seperti menembus jantungnya. Ia hanya bisa terdiam,
membiarkan air matanya menetes tanpa suara. Hari berganti sore. Kabut perlahan menghilang, menyisakan lembah yang disinari cahaya jingga. Goa Batu Rindu kini terasa hangat. Api di dalamnya menyala, memantulkan cahaya oranye di wajah mereka. Bayu sudah mulai bisa berjalan dengan tongkat kecil yang dibuatkan kakek Jaka. Ia membantu mengambil kayu bakar, meski kakek Jaka beberapa kali melarangnya. "Kau ini masih luka, duduk saja," kata kakek Jaka. Bayu tersenyum. "Tidak apa, Kek. Saya tak enak kalau diam terus. Lagi pula, entah kenapa saya suka tempat ini. Damai. Seolah tak ada dunia lain di luar sana." Kakek Jaka ikut tersenyum. "Kau merasakan apa yang aku rasakan pertama kali tinggal di sini. Dulu aku juga datang dengan hati yang rusak. Istriku meninggal. Anakku meninggalkan rumah. Aku pikir aku akan mati dalam kesepian. Tapi ternyata Tuhan kirimkan hal-hal kecil untuk menemaniku. Burung, kijang, hujan, bahkan anak kecil yang tersesat. Sekarang kau pun datang." Bayu menatapnya kagum. "Kek, selama ini kakek hidup sendirian." "Sendirian hanya di mata manusia," jawab kakek Jaka sambil menatap langit yang mulai memerah. "Tapi kalau hatimu penuh syukur, kau tak pernah benar-benar sendiri." Kata-kata itu membuat Bayu terdiam lama. Ia menatap ke arah hutan yang perlahan diselimuti senja. Burung-burung kembali ke sarang, dan suara serangga malam mulai terdengar. Di dalam goa, hanya ada dua manusia dari dua dunia berbeda, tapi hatinya terasa dekat seolah telah lama saling mengenal. Malam pun tiba. Api di perapian kini tinggal bara merah, tapi hangatnya masih terasa. Kakek Jaka memejamkan mata, duduk bersila sambil berdoa dalam diam. Sementara Bayu berbaring di dekat dinding batu, menatap cahaya bintang yang masuk dari celah goa. Dalam hatinya, ada rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, angin bertiup lembut, dan terdengar suara burung putih melintas di atas goa. Suara yang lirih tapi jelas. Bayu bangkit dan menatap keluar. Seekor burung putih besar melayang di bawah sinar bulan. Sayapnya memantulkan cahaya perak yang indah. "Kek, lihat itu," katanya kagum. Kakek Jaka membuka mata, lalu tersenyum. "Itu Nira. Burung yang selalu datang saat aku berdoa. Kadang aku merasa dia membawa pesan dari istriku." Bayu menatap burung itu lama, lalu berbisik. "Indah sekali, seolah langit pun ingin mendengarkan kakek." Kakek Jaka hanya tersenyum tanpa menjawab. Dalam diam, ia menatap api, sementara burung putih itu terbang melingkar di atas mereka, lalu menghilang di balik kabut yang mulai turun lagi. Malam itu mereka tidur dalam keheningan yang suci. Tak ada ketakutan, hanya rasa syukur. Keesokan harinya, Bayu sudah lebih kuat. Kabut mulai menipis, dan dari puncak bukit terlihat jalan setapak menuju desa bawah. Ia menatap kakek Jaka yang sedang menyiapkan bekal sederhana. Nasi dari sisa beras yang ditemukan dulu, sedikit garam, dan air jahe hangat dalam bambu kecil. "Kau sudah siap pulang, Nak?" kata kakek Jaka sambil menyerahkan bekal itu. "Ikuti arah matahari pagi. Nanti kau akan menemukan jalan yang lebih lebar menuju desa." Bayu menerima bekal itu dengan mata berkaca. "Kek, saya tak tahu bagaimana harus berterima kasih." Kakek Jaka menepuk bahunya pelan. "Kalau kau benar-benar ingin berterima kasih, jadilah orang baik di luar sana. Itu cukup." Bayu menunduk. Suaranya bergetar. "Saya berjanji, Kek. Saya akan kembali suatu hari nanti. Saya ingin membalas kebaikan ini, dan membawa sesuatu untuk kakek." Kakek Jaka tersenyum lebar. "Aku tak butuh apapun. Tapi kalau hatimu ingin kembali, Goa Batu Rindu akan selalu menunggumu." Bayu mengangguk, lalu berjalan menuruni bukit dengan langkah pelan. Ia menoleh beberapa kali,
melihat sosok kakek Jaka berdiri di depan goa, dengan tongkat di tangan dan senyum yang tenang. Bayu tahu, ia baru saja bertemu seseorang yang akan selalu ia kenang seumur hidup. Sore menjelang ketika kakek Jaka kembali duduk di depan goa. Ia menatap lembah yang kembali diselimuti kabut tipis. Di tangan kanannya, ia menggenggam sisa kain yang digunakan untuk membalut luka Bayu. Anak muda itu seperti kabut, katanya pelan. Datang membawa ketidakjelasan, tapi pergi meninggalkan kesejukan. Angin sore berhembus, lembut menyentuh wajahnya. Ia memejamkan mata, dan dalam keheningan itu, seperti terdengar suara lembut, entah dari hatinya, atau dari alam yang menjawab doanya. Setiap jiwa yang tersesat akan menemukan jalannya, selama ada hati yang bersedia menuntun. Air mata kakek Jaka jatuh perlahan, namun senyum di wajahnya tetap ada. Di langit, cahaya jingga terakhir memudar, meninggalkan malam yang damai. Malam yang membawa ketenangan baru bagi seorang tua yang sekali lagi diberi kesempatan untuk menebar kasih di tengah sunyi. Hari-hari berlalu dengan tenang di Goa Batu Rindu. Setelah kepergian Bayu, suasana di sekitar goa kembali sunyi seperti semula. Namun, di hati kakek Jaka, ada sesuatu yang terasa berbeda. Entah karena kenangan singkat bersama pemuda itu, atau karena kata-kata terakhir yang terucap sebelum mereka berpisah. Saya akan kembali suatu hari nanti. Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan, dan suara burung-burung kecil terdengar riang dari balik pepohonan. Kakek Jaka duduk di atas batu besar di depan goa sambil menghirup udara segar. Ia memejamkan mata, menikmati kedamaian yang hanya dimiliki oleh alam. Indah sekali dunia ini, gumamnya. Kadang kita hanya perlu diam untuk menyadari betapa banyak anugerah yang masih tersisa. Ia kemudian bangkit perlahan, mengambil keranjang rotan kecil yang sudah mulai usang. Hari ini ia berniat berjalan ke lembah bawah untuk mencari akar obat dan daun keladi liar, bahan untuk ramuan penangkal dingin yang sering ia buat ketika udara mulai turun lebih cepat dari biasanya. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia menuruni jalan setapak yang ia hafal di luar kepala. Suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin menjadi musik alami yang menenangkan. Sesekali, kakek Jaka berhenti untuk mengamati jejak hewan kecil di tanah, tanda bahwa hutan di sekitarnya masih hidup dan sehat. Namun, ketika ia hampir sampai di lembah kecil, langkahnya terhenti. Di antara semak yang tinggi, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Tumpukan batu tersusun rapi membentuk lingkaran kecil, dan di tengahnya ada wadah tanah liat yang berisi beberapa potong roti kering dan sebotol air. Kakek Jaka mendekat dengan hati-hati. Ia berjongkok, menatap benda-benda itu lama. Tak ada jejak manusia di sekitar situ, tapi jelas bahwa seseorang telah menaruh makanan di sana dengan sengaja. Siapa yang menaruh ini di sini? Gumamnya heran. Tak mungkin binatang. Batu-batu ini disusun dengan tangan manusia. Ia menatap roti itu, masih segar, bukan roti lama. Botol air pun bersih, menandakan baru saja diletakkan. Kakek Jaka tersenyum kecil. Ah, mungkin ada jiwa baik yang menitipkan rezeki untukku. Tuhan memang tak pernah membiarkan hambanya kelaparan. Ia mengambil sebagian roti dan botol air itu, lalu meninggalkan sisanya di tempat semula. Untuk siapapun yang datang setelahku, katanya pelan. Semoga ini juga menjadi berkah baginya. Setelah itu, ia kembali melanjutkan perjalanannya mengumpulkan tumbuhan obat. Tapi selama hari itu, pikirannya tak berhenti memikirkan siapa orang yang menaruh makanan itu. Sore hari, ketika kakek Jaka kembali ke goa dengan keranjang penuh daun dan akar, kabut tipis mulai turun. Ia menyalakan api dan merebus ramuan di panci tanah liat. Aroma harum rempah menyebar di dalam goa. Namun tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah-langkah pelan, disusul suara ranting patah. Ia menoleh cepat, mengambil tongkatnya, bersiap jika ada binatang liar yang mendekat. Tapi begitu sosok itu muncul dari balik semak,
Kakek Jaka tertegun. Seorang pria muda berdiri di sana, membawa karung di punggung dan menunduk hormat. Wajahnya bersih, tapi tampak lelah. Di tangannya, ia memegang sebuah bungkusan kain. "Kakek Jaka?" Suara pria itu lirih namun jelas. Kakek Jaka memicingkan mata, berusaha mengenali wajahnya. Lalu ia tersenyum hangat. "Bayu? Nak Bayu." Pemuda itu mengangguk, lalu segera mendekat dan menyalami tangan kakek Jaka dengan penuh hormat. "Iya, Kek. Saya kembali seperti janji saya dulu." Kakek Jaka tertawa kecil, suaranya bergetar. "Astaga, Nak, aku pikir kau sudah melupakan tempat ini. Berapa lama waktu berlalu?" "Ya, 2 bulan, Kek," jawab Bayu. "Saya kembali, bukan hanya karena rindu, tapi karena saya ingin membalas sedikit dari apa yang kakek lakukan untuk saya dulu." Ia lalu membuka bungkusan kainnya. Di dalamnya terdapat beras, garam, minyak kelapa, madu, dan beberapa buah kering. "Semua ini saya bawa dari kota. Saya juga menaruh makanan di lembah bawah tadi. Saya pikir kakek mungkin sedang mencari daun atau akar di sana." Ternyata benar. Kakek Jaka tersenyum lebar. "Jadi kau yang menaruh roti itu, Nak? Aku sudah mengambil sebagian." Bayu tertawa lega. "Syukurlah, Kek. Saya memang ingin kakek menemukannya." Malam itu, mereka makan bersama di depan perapian. Kakek Jaka tak berhenti bersyukur, sementara Bayu tampak bahagia melihat senyum di wajah orang tua itu. "Bagaimana kehidupanmu di kota, Nak?" tanya kakek Jaka sambil mengunyah pelan. Bayu menatap api, lalu menjawab dengan nada tenang. "Lebih baik, Kek. Setelah pulang dari sini, saya berhenti dari pekerjaan lama yang membuat saya stres. Saya mulai membuka usaha kecil, dan, entah kenapa, semuanya berjalan lancar. Rasanya seperti hidup saya berubah sejak bertemu kakek." Kakek Jaka menatapnya lembut. "Mungkin karena kau belajar menghargai hal-hal kecil. Alam ini mengajarkan bahwa yang sederhana pun bisa membawa bahagia." Bayu mengangguk. "Saya sadar, Kek. Dulu saya pikir uang dan prestasi adalah segalanya. Tapi setelah tersesat di hutan dan bertemu kakek, saya tahu yang paling penting itu ketenangan hati." Mereka terdiam lama, hanya suara api yang berderak memecah keheningan malam. Di luar, suara serangga terdengar nyaring. Udara dingin mulai merayap, tapi api cukup hangat untuk membuat tubuh mereka nyaman. Beberapa hari kemudian, Bayu memutuskan untuk tinggal sementara di goa membantu kakek Jaka. Ia memperbaiki atap ilalang yang bocor, menambal dinding goa dengan batu kecil, dan membuat rak sederhana dari batang bambu untuk menyimpan ramuan. Goa itu kini tampak lebih rapi dan hangat dari sebelumnya. Kakek Jaka sering memperhatikan Bayu diam-diam, dan di matanya, pemuda itu seperti anak sendiri. Setiap kali Bayu bekerja, wajahnya memancarkan ketulusan yang mengingatkan kakek Jaka pada masa muda anak laki-lakinya, yang kini entah di mana keberadaannya. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di depan goa sambil menyeruput air jahe hangat, kakek Jaka berkata pelan, "Nak Bayu, tahukah kau, sudah lama aku tak merasa ditemani seperti ini." Bayu menoleh, lalu tersenyum. "Kalau begitu biar saya sering datang, Kek. Mungkin tak selalu, tapi saya ingin kakek tahu, saya anggap kakek seperti ayah sendiri." Kata-kata itu membuat kakek Jaka menunduk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Terima kasih, Nak. Aku sudah lama tak mendengar kata-kata seperti itu." Bayu tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap jauh ke arah lembah, di mana matahari mulai tenggelam perlahan, meninggalkan cahaya keemasan di langit. Malam berikutnya, ketika Bayu sedang tidur, kakek Jaka terbangun oleh suara aneh dari luar goa. Seperti ada sesuatu yang berdesis dan bergerak di semak. Ia bangkit, membawa tongkat dan keluar pelan-pelan. Ternyata,
Seekor ular besar melata di dekat tumpukan kayu bakar. Binatang itu tampak gelisah, mungkin tersesat dari hutan bawah. Dengan tenang, kakek Jaka mendekat, menunduk, dan berbicara lirih seperti berbicara pada makhluk yang bisa mengerti. Pergilah, kawan. Tak ada yang akan menyakitimu di sini, tapi jangan juga menakuti orang yang tidur di dalam. Ajaibnya, ular itu berhenti bergerak. Ia menatap kakek Jaka sejenak, lalu perlahan berbalik arah dan melata menjauh ke hutan. Kakek Jaka tersenyum dan kembali masuk ke goa. Namun, langkahnya agak goyah malam itu. Ia duduk di dekat api dan merasakan dadanya sesak. Nafasnya berat, tapi ia tidak ingin membangunkan Bayu. Tubuh tua ini mungkin mulai lelah, gumamnya. Tapi aku senang sempat bertemu lagi dengannya. Keesokan paginya, ketika Bayu terbangun, ia melihat kakek Jaka duduk bersandar di dinding goa. Matanya terpejam, wajahnya tenang. Untuk sesaat, Bayu mengira kakek sedang tidur. Tapi ketika ia mendekat, hatinya tercekat. Kakek Jaka tak lagi bernapas. Di pangkuannya ada sehelai daun yang dilipat rapi, bukan tulisan, hanya selembar daun hijau muda yang di atasnya terdapat batu kecil berbentuk hati, alami, seolah dipahat oleh alam sendiri. Bayu menatapnya lama. Air matanya jatuh deras, tapi wajahnya tidak menampakkan kesedihan mendalam, melainkan ketenangan, karena ia tahu kakek Jaka pergi dengan damai. Ia menatap keluar goa, ke arah matahari yang baru terbit. Di langit, seekor burung putih melintas, sama seperti yang pernah diceritakan kakek dulu. Burung itu terbang tinggi, melingkar sekali di atas goa, lalu menghilang ke balik awan. Bayu tersenyum di antara air mata. Terima kasih, Kek, atas segalanya. Kau sudah menunjukkan apa arti hidup yang sebenarnya. Ia menatap ke dalam goa sekali lagi, lalu berjanji dalam hati. Setiap tahun, ia akan kembali ke tempat itu, membawa roti, air, dan doa. Dan sejak hari itu, di lembah sunyi di bawah Gunung Batu Rindu, selalu ada seseorang yang datang membawa makanan dan bunga liar, menaruhnya di depan goa, bukan untuk berziarah, tapi untuk mengingat seorang tua yang pernah mengajarkan bahwa keajaiban sejati datang dari hati yang ikhlas memberi, bukan dari tangan yang meminta. Malam turun perlahan di lereng goa Batu Rindu. Udara terasa lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja tersentuh embun. Langit begitu cerah, seolah terbuka lebar untuk mempersilakan sinar bulan purnama menyinari bumi. Di bawah cahaya putih keperakan itu, suasana hening terasa begitu sakral, seperti waktu berhenti hanya untuk mendengarkan detak alam. Bayu duduk di depan goa, di tempat yang dulu menjadi kesukaan kakek Jaka. Api unggun kecil menyala pelan, menari lembut di tengah dingin malam. Sudah beberapa hari berlalu sejak kakek Jaka meninggalkan dunia dengan senyum damai di wajahnya. Namun entah mengapa, kehadirannya masih terasa begitu nyata. Setiap kali angin bertiup, seolah ada bisikan lembut memanggil nama Bayu, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa yang sulit dijelaskan. Kalau saja kakek masih ada, ucap Bayu pelan, menatap langit. Pasti malam ini kita duduk bersama, berbagi jahe hangat dan cerita-cerita lama. Ia menatap batu datar di depan goa, tempat kakek Jaka biasa menaruh hasil panen kecil dari hutan. Kini di atas batu itu ada bunga liar yang baru ia petik sore tadi, bunga berwarna putih pucat yang mekar di antara bebatuan. Ia menaruhnya di sana sebagai tanda penghormatan. Bayu menghela napas panjang. Hidupnya di kota kini terasa berbeda. Setelah meninggalkan goa itu dulu, ia merasa hatinya tertambat di sana. Semua ketenangan yang ia rasakan di bawah sinar bulan, di antara pepohonan dan gemericik air sungai, tak pernah bisa ia temukan lagi dimanapun. Maka, setiap beberapa minggu sekali, ia kembali. Tidak untuk mencari keajaiban, tapi untuk mengingat. Malam itu ia memutuskan untuk menginap semalam di goa, mengenang segala yang pernah ia alami bersama kakek Jaka.
Ia menyalakan api unggun lebih besar, menyiapkan sedikit nasi dan sayur sederhana yang ia bawa. Tak ada yang istimewa, hanya makan malam seorang peziarah yang datang dengan hati penuh rasa syukur. Namun, semakin malam, suasana terasa semakin magis. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Cahayanya menembus pepohonan, membuat seluruh lembah tampak seperti diselimuti sinar perak. Di tengah keheningan itu, Bayu tiba-tiba merasakan sesuatu, seolah ada kehangatan yang memeluk dari udara di sekitarnya. Ia menatap api unggun, dan untuk sesaat, nyala api itu bergoyang lembut seperti membentuk bayangan. Sekilas, ia melihat sosok samar seorang lelaki tua duduk di seberangnya, dengan rambut putih, janggut tipis, dan senyum tenang. Bayu terdiam. Dadanya bergetar. Ia tahu itu bukan halusinasi. Ia tahu siapa yang datang malam itu. Kakek, bisiknya lirih. Bayangan itu tidak menjawab, hanya tersenyum. Senyum yang menenangkan, penuh kasih, sama seperti yang ia lihat saat terakhir kali mengucapkan selamat tinggal. Air mata menetes perlahan di pipi Bayu. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam hatinya, ia berbicara, seperti berbicara dengan seorang ayah yang sudah lama pergi. Terima kasih, Kek. Karena kakek, saya belajar hidup. Saya belajar bahwa kesunyian bukan kutukan, tapi tempat untuk menemukan kedamaian. Bayangan itu seolah mengangguk, lalu memudar perlahan seiring dengan redupnya nyala api. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, Bayu merasakan sesuatu menyentuh pundaknya, seperti tangan hangat yang menepuk lembut, memberi restu. Keesokan paginya, udara terasa begitu bersih. Matahari baru muncul dari balik bukit, dan cahaya keemasannya menembus kabut tipis yang masih menggantung di sekitar hutan. Bayu bangun dengan perasaan aneh, bukan takut, bukan juga sedih, tapi tenang. Ia berjalan keluar goa dan berdiri di tepi tebing kecil di sampingnya. Dari sana, ia bisa melihat seluruh lembah terbentang hijau. Burung-burung beterbangan, suara serangga mulai menggema, dan angin lembut meniup rambutnya. Betapa indah ciptaan Tuhan, katanya lirih. Kakek pasti bahagia di sana. Namun tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di dekat batu besar di depan goa. Sesuatu yang tidak ada semalam. Ia mendekat perlahan. Di atas batu itu, tergeletak sehelai kain putih kecil yang terikat pada sebatang ranting. Kain itu bersih, seolah baru saja diletakkan seseorang. Bayu menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Hanya dedaunan bergoyang dan suara angin lembut. Ia memungut kain itu, lalu memperhatikan bentuk simpulnya. Aneh, tapi juga indah. Simpulnya berbentuk lingkaran sempurna, seperti simbol keabadian. Ia menatap langit, lalu tersenyum. Baiklah, Kek, aku paham. Ini tanda bahwa kau masih menjagaku, kan? Ia menaruh kembali kain itu di atas batu, membiarkannya tertiup angin perlahan hingga terjatuh di rerumputan. Hari-hari berikutnya, Bayu memutuskan untuk membangun tempat kecil di dekat goa. Bukan rumah, hanya pondok kayu sederhana dengan atap daun kelapa dan dinding anyaman bambu. Ia ingin ada tempat berteduh bagi siapapun yang datang ke sana, entah pencari ketenangan atau sekadar pendaki yang tersesat seperti dirinya dulu. Dalam proses membangunnya, beberapa warga desa yang pernah mendengar cerita tentang kakek Jaka datang membantu. Ada yang membawa kayu, ada yang membawa paku, ada pula yang sekadar memberi makanan. Tak ada yang meminta bayaran. Semua datang dengan hati ringan. Salah seorang warga, Pak Rendra, pria parubaya yang dulu sering mencari madu di hutan itu, berkata pada Bayu sambil mengetuk papan bambu, orang tua itu semasa hidupnya sering bantu orang tanpa minta imbalan. Aku pernah dikasih air jahe sama dia waktu kehujanan. Katanya, air hangat dari tangan tulus lebih berharga dari emas dingin. Bayu tersenyum mendengar kisah itu. Benar, Pak. Dia memang begitu. Mereka bekerja hingga sore.
Dan ketika pondok itu akhirnya berdiri sempurna, tampak sederhana namun kokoh, semua yang hadir merasakan hal yang sama, seolah ada getaran hangat yang melingkupi tempat itu. Malam tiba lagi. Bulan purnama masih menggantung. Kali ini lebih besar, lebih terang. Cahaya putihnya menyinari pondok dan goa, menciptakan bayangan lembut di dinding batu. Bayu duduk di depan pondok itu, membawa teko tanah liat berisi air jahe yang ia panaskan di atas bara. Ia menuang ke dalam 2 cangkir kecil, lalu meletakkan salah satunya di batu di seberangnya. "Satu untukku, satu untuk kakek," katanya pelan. Udara malam terasa sejuk, tapi bukan dingin yang menggigit, lebih seperti belayan. Di kejauhan, suara serigala gunung terdengar samar, bersahutan dengan burung malam. Semua terasa hidup, seimbang, damai. Bayu menatap api kecil di depannya. "Kakek, tahu tidak sekarang banyak orang datang ke lembah ini. Bukan untuk mencari emas atau hasil hutan, tapi untuk mencari tenang. Mereka bilang, udara di sini beda, rasanya seperti disambut. Mungkin karena jiwa kakek masih menjaga tempat ini." Ia mengangkat cangkirnya ke langit, seolah memberi hormat pada bulan. "Untukmu, Kek. Semoga damai di alam sana." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seekor burung putih melintas pelan. Sayapnya lebar, bulunya bersih, dan terbangnya begitu anggun. Burung itu melingkar sekali di atas pondok, lalu berhenti di dahan tepat di atas Bayu. Bayu tertegun. Ia tahu burung itu. Burung yang dulu sering diceritakan kakek Jaka. Burung yang datang setiap kali ia berdoa. Burung yang menjadi tanda cinta dan perlindungan dari sang istri yang telah tiada. Burung itu mengeluarkan suara lembut, seperti bisikan doa. Lalu ia menundukkan kepala, seolah memberi salam, sebelum kembali terbang menembus cahaya bulan. Bayu menatapnya hingga menghilang. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru yang begitu dalam. Beberapa minggu setelah malam itu, kabar mulai tersebar di antara warga desa. Lembah di sekitar Goa Batu Rindu kini menjadi tempat yang berbeda. Banyak yang mengaku merasa damai setiap kali berkunjung. Beberapa orang tua datang hanya untuk duduk diam dan menenangkan diri. Anak-anak muda datang membawa bunga liar dan menaruhnya di depan goa. Tak ada upacara, tak ada ritual. Hanya kedamaian yang mengalir seperti air sungai. Dan di setiap bulan purnama, mereka selalu melihat hal yang sama, cahaya putih yang memancar lembut dari dalam goa, meskipun tak ada api di sana. Sebagian orang bilang itu pantulan sinar bulan. Sebagian lagi percaya itu adalah tanda bahwa roh kakek Jaka masih berdoa untuk dunia yang ditinggalkannya. Tapi bagi Bayu, itu adalah hal yang tak perlu dijelaskan. Karena ia tahu, ada doa yang tidak memerlukan kata. Ada cinta yang tidak memerlukan tubuh. Dan ada kehidupan yang terus menyala, bahkan setelah seseorang pergi. Malam kembali tenang. Angin berembus pelan di antara daun-daun bambu. Bayu duduk di depan pondoknya, menatap lembah yang diterangi cahaya bulan, sambil berkata dalam hati, "Terima kasih, Kek. Doamu masih hidup di sini, di setiap tiupan angin, di setiap cahaya bulan yang menyentuh bumi. Kau tidak pergi, kau hanya menjadi bagian dari keabadian yang tak kasat mata." Di langit, burung putih itu kembali melintas, hanya sekejap, sebelum lenyap di antara awan tipis. Dan di bawah sinar purnama itu, dunia terasa utuh, sunyi, damai, dan penuh cinta. Pagi itu, lembah di sekitar Goa Batu Rindu dipenuhi kabut tipis yang berarak pelan di antara pepohonan. Sinar matahari belum sepenuhnya menembus tirai putih itu, namun udara terasa hangat dan lembut, seolah alam sedang memeluk dirinya sendiri. Burung-burung berkicau rendah. Suara air sungai mengalir jernih di kejauhan. Semuanya berpadu dalam harmoni yang tenang, seperti sebuah lagu yang diciptakan untuk kedamaian. Bayu berjalan perlahan di jalan setapak yang dulu sering dilalui kakek Jaka.
Langkahnya mantap, wajahnya tenang, namun ada cahaya kecil di matanya yang tak bisa disembunyikan. Sejak kepergian kakek Jaka, tempat itu bukan lagi sekadar hutan dan batu. Ia sudah menjadi rumah kedua, tempat di mana setiap angin yang berhembus mengingatkannya akan doa dan cinta seorang lelaki tua yang hidup dengan ketulusan yang nyaris langka. Ia membawa sebuah wadah kecil berisi bibit bunga liar. Di pondok kecil yang dibangunnya, sudah mulai tumbuh kehidupan baru. Rumput yang merambat di atap, daun-daun muda yang melambai di halaman, dan suara alam yang seperti terus bernafas bersama tempat itu. Namun hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu di udara, entah perasaan, entah firasat, yang membuat langkahnya terasa lebih pelan, seperti ingin menikmati setiap detik yang ada. Ketika sampai di depan goa, Bayu berhenti. Ia menatap batu besar di sisi kanan pintu masuk. Di atasnya masih tergeletak kain putih yang dulu ia temukan. Kini sudah memudar warnanya, tapi tetap utuh, seolah waktu tak berani menyentuhnya. Ia tersenyum kecil, lalu berjongkok, menaruh bibit bunga di dekat batu itu. "Ini untukmu, Kek," bisiknya lembut. "Aku ingin bunga ini tumbuh di sini, supaya setiap orang yang datang bisa tahu bahwa kehidupan tidak berhenti hanya karena seseorang pergi." Tangannya menggali tanah dengan hati-hati. Lalu ia menanam bibit itu dengan penuh rasa hormat, menepuk tanahnya perlahan. Saat ia berdiri, angin bertiup lembut dari arah hutan, membawa aroma tanah basah dan bunyi dedaunan bergesekan. Suara itu seolah berbisik lembut di telinganya, dan entah mengapa, Bayu merasa seperti mendengar nama Jaka di antara desir angin itu. Ia menatap ke dalam goa. Cahaya pagi menembus sedikit ke dalam, membuat dinding batu tampak berkilau samar. Bayu melangkah masuk. Di dalamnya, suasana tetap seperti dulu, dingin tapi menenangkan. Di dinding batu masih ada bekas-bekas tangan dan alat sederhana yang pernah digunakan kakek Jaka untuk menumbuk rempah atau menyiapkan makanan. Di sudut ruangan masih ada tempat tidur dari daun kering yang kini sudah hancur, dan kendi tanah liat yang sudah retak di pinggirnya. Ia duduk bersila di lantai batu, menundukkan kepala. "Kakek, aku sudah jalani semua pesanmu. Aku belajar hidup dengan sabar. Aku belajar memberi tanpa menunggu balasan. Tapi terkadang aku rindu, Kek. Rindu mendengar suaramu. Rindu melihatmu tersenyum sambil menatap api unggun." Hening menjawab ucapannya. Namun di dalam keheningan itu, terasa seolah ada kehadiran yang begitu nyata, lembut, hangat, dan menenangkan. Bayu menutup mata. Ia mulai berdoa, bukan dengan kata, tapi dengan hati. Ia mengucapkan syukur, mengirimkan cinta, dan memohon agar setiap orang yang datang ke tempat itu bisa merasakan kedamaian yang sama seperti yang pernah ia rasakan bersama kakek Jaka. Ketika ia membuka mata, sesuatu menarik perhatiannya. Dari celah kecil di dinding batu, meneteskan sinar matahari yang membentuk garis tipis di lantai goa. Tapi kali ini, sinar itu tidak biasa. Ia tampak lebih terang, lebih hangat, seperti memiliki warna keemasan yang hidup. Bayu berdiri perlahan dan mendekat ke arah cahaya itu. Di titik tempat cahaya jatuh, batu di lantai goa tampak berbeda, berwarna putih bersih dan halus, seolah baru saja digosok seseorang. Ia berlutut, menyentuh batu itu dengan jari. Dan begitu tangannya menyentuh, seolah ada getaran halus merambat ke dalam tubuhnya. Bukan rasa sakit, tapi rasa damai yang begitu mendalam. Di dadanya terasa hangat, lalu matanya terpejam dengan sendirinya. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Bayu kini berdiri di padang hijau luas, dipenuhi bunga-bunga liar dan langit biru yang tak berujung. Angin bertiup lembut membawa aroma madu dan kayu manis. Dan di kejauhan, ia melihat sosok seseorang, berjalan pelan menuju dirinya. Rambut putihnya berkilau di bawah cahaya matahari. Langkahnya tenang, senyumnya hangat. "Kakek." Suara Bayu bergetar. Kakek Jaka berhenti di depannya.
Wajahnya sama seperti dulu, penuh kedamaian, penuh kasih. Namun kali ini ada cahaya di sekeliling tubuhnya. Ia menepuk bahu Bayu dengan lembut. Kau sudah melangkah jauh. Nak, kau telah melanjutkan apa yang kakek mulai. Kau sudah belajar bahwa memberi bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa tulus. Bayu menunduk. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Tapi aku belum sekuat kakek. Aku masih sering marah. Masih sering kecewa. Kakek Jaka tersenyum. Kau manusia, Bayu. Yang penting, hatimu tetap berusaha untuk baik. Dunia ini tidak butuh orang sempurna. Hanya butuh orang yang mau mencoba. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bukit di kejauhan. Di sana tampak pondok kecil berdiri. Sama persis dengan pondok yang dibangun Bayu di dunia nyata, namun di sekitarnya tumbuh ribuan bunga liar yang bermekaran. Setiap kebaikan yang kau tanam, Bayu, tumbuh menjadi cahaya di tempat seperti ini. Kau mungkin tidak melihatnya dengan mata, tapi alam melihat. Tuhan tahu. Bayu menatap pemandangan itu, dadanya terasa sesak oleh haru dan bahagia yang bersamaan. Apakah aku akan tetap bisa ke sini, Kek? Tanyanya. Kakek Jaka menepuk dadanya pelan. Tempat ini ada di dalam hatimu. Nak, selama kau hidup dengan cinta dan syukur, kau akan selalu berada di sini. Bayu ingin menjawab, tapi cahaya di sekeliling mulai memudar. Angin berputar lembut. Bunga-bunga bergoyang seolah melambai perpisahan. Kakek Jaka tersenyum, mengangkat tangannya pelan, dan suara lembutnya terdengar terakhir kali. Teruslah menjadi cahaya, Bayu. Dan semuanya menghilang. Bayu tersentak. Ia kembali di dalam goa. Cahaya matahari yang menembus celah batu kini tampak biasa, tapi hatinya penuh kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia menyeka air mata yang menetes di pipinya, lalu tersenyum. Ia tahu apa yang baru saja terjadi bukan mimpi. Itu adalah pertemuan, bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Ia keluar dari goa. Langit kini cerah sempurna. Kabut sudah sirna. Burung-burung beterbangan di udara. Suara alam mengalun seperti lagu pagi. Dan di tempat ia menanam bibit bunga tadi, tanahnya kini sudah merekah sedikit, memperlihatkan pucuk kecil berwarna hijau yang baru tumbuh. Bayu terdiam, menatapnya lama. Secepat itu tumbuh, gumamnya. Ia tersenyum. Ternyata doa bisa jadi pupuk juga. Ya, Kek. Hari itu ia duduk lama di depan goa, memandangi bunga kecil itu dengan perasaan damai. Setiap hembusan angin, setiap suara dedaunan, seperti membawa pesan yang sama, bahwa kehidupan akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, bahkan dari tanah yang keras sekalipun. Beberapa bulan kemudian, pondok di dekat goa sudah menjadi tempat singgah bagi banyak orang. Pendaki, petani, bahkan anak-anak desa sering datang membawa makanan dan menyalakan api unggun di depan pondok. Mereka berbagi cerita, tertawa, berdoa bersama. Tak ada yang tahu siapa yang memulai, tapi semua merasa seperti sedang melanjutkan sesuatu yang baik. Di antara mereka, bunga yang ditanam Bayu tumbuh subur dan mulai berkembang biak. Dari satu batang kecil, kini menjadi hamparan bunga putih yang memenuhi sekitar batu besar di depan goa. Ketika malam tiba dan bulan purnama naik, bunga-bunga itu memantulkan cahaya keperakan yang lembut, seperti ratusan lilin kecil yang berdoa. Bayu duduk di tengah bunga-bunga itu, menatap langit. Ia tahu kakek Jaka tidak benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap orang yang datang ke tempat itu dengan hati tulus. Ia hidup dalam setiap senyum, setiap tangan yang membantu, setiap doa yang diucapkan dalam kesunyian. Dan malam itu, ketika Bayu memejamkan mata, ia kembali mendengar suara lembut di telinganya. Teruslah menebar cahaya. Nak, dunia ini masih butuh orang yang percaya pada kebaikan. Bayu tersenyum, tanpa membuka mata. Baik, Kek. Aku janji.
Bulan bersinar lebih terang malam itu. Angin berhenti sejenak, lalu berembus kembali dengan lembut, membawa keharuman bunga yang memenuhi udara. Di bawah sinar purnama itu, Goa Batu Rindu bukan lagi sekadar tempat. Ia telah menjadi rumah doa, tempat di mana kisah seorang kakek miskin dan penuh kasih berubah menjadi keabadian. Dan di tengah cahaya itu, sosok bayangan tua tampak berdiri sebentar di pintu goa, menatap lembah dengan senyum damai, sebelum akhirnya memudar bersama sinar bulan. Sahabat semua, dari kisah panjang perjalanan kakek Jaka kita belajar satu hal yang paling berharga, bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang besar, tapi sering muncul dalam hal-hal kecil yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Kakek Jaka hidup sendiri di tengah goa, tanpa harta, tanpa sanak keluarga, tapi ia tidak pernah benar-benar sendiri. Karena setiap orang yang hidup dengan syukur, doa, dan kasih, sesungguhnya selalu ditemani oleh semesta. Allah mendengar, Tuhan melihat, dan cinta sejati tidak pernah mati, hanya berubah bentuk menjadi cahaya yang menjaga dari kejauhan. Ketika dunia terasa sepi, ketika bantuan terasa jauh, ingatlah pesan sederhana dari kakek Jaka. Jangan takut hidup dalam kesunyian, sebab keajaiban selalu datang pada hati yang tulus. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berjuang sendirian. Mungkin ada yang sedang menahan lapar, menahan rindu, atau menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Tapi percayalah, selama kamu tetap berbuat baik, tetap berdoa, dan tidak berhenti berharap, semesta tidak akan menutup mata. Bantuan mungkin tidak datang dalam bentuk uang atau barang, tapi bisa hadir lewat seseorang yang peduli, lewat doa yang dijawab dengan cara tak terduga, atau bahkan lewat kekuatan baru di dalam dirimu sendiri. Kisah kakek Jaka bukan hanya cerita tentang seorang lelaki tua di dalam goa. Ini adalah cermin kehidupan kita semua. Ia mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada harta yang kita simpan, tetapi pada kebaikan yang kita sebarkan. Dan ketika kita menolong orang lain tanpa pamrih, kita sebenarnya sedang menolong diri sendiri untuk menjadi lebih damai, lebih manusiawi. Jadi, kepada semua penonton dan pendengar yang baik hati, jangan berhenti menjadi cahaya, sekecil apapun itu. Karena dalam dunia yang sering gelap oleh ego dan amarah, satu hati yang tulus bisa menjadi obor bagi banyak jiwa yang tersesat. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa bahkan di dalam goa yang sunyi pun, Tuhan tetap hadir. Bahwa dari kesepian bisa tumbuh kekuatan, dan dari air mata bisa lahir kedamaian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kakek Jaka di Goa Batu Rindu. Semoga setiap langkah kita di dunia ini selalu dipenuhi cinta, doa, dan keajaiban kecil yang membuat hidup ini tetap indah untuk dijalani. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Dari hati yang tulus. Salam hangat, damai, dan penuh kasih untuk kalian semua.